Shalom Jemaat GKI Klasik Solo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai 23 dan dari Yohanes 1 ayat 18. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur kami ya Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang menanamkan dalam hati kami kerinduan untuk belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun supaya kebenaran firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan kami hidupi setiap hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran 33 ayat 18 sampai 23 firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Musa, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Lalu Tuhan berfirman, "Aku akan membuat seluruh kegemilanganku lewat di hadapan-Mu dan akan menyerukan nama Tuhan di hadapan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada orang yang kuberi kasih karunia, dan aku mengasihani orang yang kukasihani." Firman-Nya lagi, "Engkau tidak dapat melihat wajahku, sebab tidak mungkin manusia melihat aku dan tetap hidup." Lalu Tuhan berfirman, "Ada suatu tempat di dekatku, di atas gunung batu itu, engkau dapat berdiri. Ketika kemuliaanku lewat, aku akan menempatkan engkau dalam celah gunung itu dan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat punggungku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Lalu kita lanjutkan dengan Yohanes 1 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbagai kita yang boleh merenungkannya dan yang menghidupinya setiap hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membaca dari dua kitab yang berbeda. Satu dari Perjanjian Lama dan lainnya dari Perjanjian Baru. Tetapi keduanya memiliki keterkaitan makna yang indah ketika dipertemukan. Dalam kisah perjumpaan Musa dengan Tuhan di Gunung Horeb ini, dapat percakapan antara Tuhan Allah Israel dengan Musa, di mana Allah menyatakan kesediaannya untuk berhadapan dengan Musa, hanya saja tidak muka dengan muka, sehingga Musa melihat wajah Tuhan secara langsung, melainkan hanya bagian belakang dari wajah Allah. "Engkau tidak tahan memandang wajahku," kata Tuhan, "sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Hal ini dikatakan Allah karena ia tahu bahwa Musa tidak akan sanggup memandang wajah Tuhan secara langsung. Jadi, melihat bagian belakang wajah Allah bagi Musa pun adalah sebuah anugerah besar yang tidak terkira. Namun dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan, "Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya." Artinya bahwa melalui kehadiran Yesus Kristus dinyatakan seluruh gambaran tentang kemuliaan Allah. Ya, seluruh gambar wajah Allah tampak dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam hal ini seluruh pikiran, perasaan, kehendak, dan tindakan Allah. Wajah Allah ditampakkan dalam seluruh keberadaan Tuhan Yesus Kristus yang mengerjakan keselamatan melalui kasih karunia demi kasih karunia, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 16. Ini berarti bahwa kehadiran dan seluruh keberadaan Yesus Kristus adalah anugerah yang melampaui perjumpaan Musa dengan Allah di Gunung Horeb, yang dikenal juga dengan Gunung Sinai itu. Karena itu sebagai umat Tuhan di masa kini, baiklah kita terus-menerus memperdalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus, melebihi pemahaman lainnya. Sebab pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus jauh lebih berharga dan berarti serta membawa dampak yang besar dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Di sanalah kemuliaan wajah Allah tampak secara penuh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, apabila kami boleh dibukakan melihat wajah Allah melalui Kristus Yesus Tuhan. Di sanalah kemuliaan Allah telah dinyatakan secara utuh. Dan biarlah kami boleh belajar untuk terus mengenal
Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh mengenal Sang Bapa. Dan biarlah tangan pengasihan-Mu Tuhan yang menyempurnakan kami waktu demi waktu, karena Engkau menyatakan kemuliaan-Mu demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan hidup kami untuk Engkau bentuk. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.